Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Egy Muhammad Sya'ban dalam belajar fisika. Teruslah belajar tanpa batas. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah materi kelas 10 tentang melanjutkan yang kemarin tentang hukum Newton. Kemarin kita sudah belajar tentang hukum Newton tentang gerak. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton yang berhubungan dengan gravitasi. Jadi Newton itu mencetuskan dua hukum tentang gerak dan hukum tentang gravitasi. Nah, seperti apa? Oke, kita lanjut saja. Nah, ini gravitasi Newton, hukum gravitasi Newton. Oke. Nah, apa itu hukum gravitasi Newton? Jadi hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa setiap benda memiliki gaya tarik yang sebanding dengan hasil kali masanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, itu yang disebut dengan hukum gravitasi Newton atau hukum Newton tentang gravitasi. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, gaya gravitasi itu terjadi pada dua buah benda yang saling berdekatan, walaupun dia tidak saling bersentuhan. Awalnya. Kalau nantinya bersentuhan juga di sana apakah terdapat gaya gravitasi atau tidak. Nah, kita akan bahas hari ini. Oke. Jadi ada dua buah benda bermasa M1 dan bermasa M2 gitu ya. Ada dua buah benda seperti ini. Nah, benda M1 dan M2 ini ketika didekatkan maka akan memiliki gaya interaksi antara kedua benda ini. Ya, kita lihat di sini ada F12, gaya yang diberikan oleh massa 1 terhadap massa 2. F21 gaya yang diberikan oleh massa 2 terhadap massa 1 ya. Jadi nah, F1 dan F12 ini termasuk ke dalam gaya aksi dan reaksi, di mana besarnya akan sama tapi arahnya berlawanan. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi antara F12 dan F21 ya. Sehingga Newton itu mengemukakan bahwa tadi gaya gitu ya, jika F1 dan F21 ini kita anggap sebagai F gitu ya, sebagai F. Nah, gitu ya, sebagai F, gaya gravitasi sebagai F, maka F itu akan sebanding dengan perkalian M1 dengan M2-nya gitu ya. Jadi F itu akan sebanding dengan perkalian massa ke-1 dikalikan dengan massa ke-2-nya. Nah, jadi apa maksudnya? Jika ini sebanding, maka jika M1 dan M2 diperbesar, maka gaya gravitasinya juga akan besar. Jika massanya diperkecil, maka gaya gravitasinya juga akan kecil ya. Oke. Kemudian gaya gravitasi juga itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya. Nah, ini dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Newton ya. Diperoleh bahwa gaya gravitasi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya ya, 1/r². Jadi semakin besar jaraknya ya, atau semakin jauh jarak kedua benda, maka gaya gravitasinya akan semakin kecil. Nah, jika kuadrat jaraknya atau jaraknya semakin dekat, maka gravitasinya akan semakin besar gitu ya. Kita buktikan
Kalau kita berada di 5 meter di atas bumi, maka akan gaya gravitasinya akan besar. Tapi kalau kita berada di 30.000 km di atas permukaan bumi, maka seolah-olah kita tidak merasakan gaya gravitasi. Contohnya bulan. Bulan itu terpengaruh oleh gravitasi bumi, cuman sedikit gitu ya, sedikit. Nah, itu gaya gravitasi. Nah, dari persamaan ini maka diperolehlah persamaan matematisnya. Untuk menghilangkan tanda ini maka diperlukan tetapan atau ketetapan gitu ya. Nah, makanya disebut adalah di sini ada tetapan gravitasi. Nah, maka persamaan gaya gravitasi Newton itu yaitu G kali M1 M2 per R kuadrat ya. Mana F-nya gaya gravitasi, M1 dan M2 adalah masanya, massa benda 1 dengan massa benda 2. R kuadrat itu adalah jarak antara kedua benda aja dari sini ke sini. Itu R-nya. Tapi ingat, ini dikuadratkan ya. Oke, itu tentang gaya gravitasi. Kemudian ada yang disebut dengan medan gravitasi ya. Ada yang disebut dengan medan gravitasi. Nah, apa itu medan gravitasi? Jadi kalau kita memiliki suatu benda gitu ya. Jadi kita punya suatu benda. Nah, gitu ya. Kita punya suatu benda. Nah, kemudian kita simpan sebuah benda di sini, maka di sini akan tertarik benda itu kan ya. Nah, oleh siapa? Oleh gaya gravitasi antara keduanya ya, antara keduanya. Nah, kenapa si benda ini bisa tertarik? Gitu ya. Nah, karena daerah di sini adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu ya. Tapi kalau kita simpan di sini misalkan, nah di sini terlalu jauh kan ya, terlalu jauh antara benda ini dengan ini, ada kemungkinan ini dengan ini tidak saling berinteraksi gitu ya, karena berada di luar daerah yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu ya. Sehingga kalau masih ada di sini, maka ini akan seperti itu gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, tanda-tanda ini, daerah-daerah ini, misalkan kita anggap ini, nah gitu ya. Nah, daerah sini ini masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi gitu ya. Nah, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi itu yang disebut dengan medan gravitasi ya. Jadi medan gravitasi itu daerah atau wilayah atau ruang gitu ya, di mana masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Ketika wilayahnya cuman segini ya, cuman segini, maka ketika ada benda di sini, ini sudah berada di luar medan gravitasi. Maka antara benda yang ini dengan benda yang ini itu tidak akan saling berinteraksi karena berada di luar medan gaya gravitasinya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu adalah medan gravitasi. Jadi pokoknya medan gravitasi itu adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kalau berada di dalam gaya gravitasi, apa yang terjadi? Maka akan ada interaksi gitu ya. Interaksi gitu ya. Interaksi antara benda ini dengan benda ini. Maka ini akan ada interaksi karena berada pada medan gravitasinya. Tapi antara ini dengan ini atau antara ini dengan ini yang jauh itu berada di luar medan gravitasi ya. Nah, sehingga berapa besarnya medan gravitasi? Nah, besarnya medan gravitasi yaitu bisa di ya seperti ini ya. Jadi
kalau kita turunkan persamaan ini gitu ya, G sama dengan F per M gitu ya. Karena F itu tadi G M1 M2 ya, per R kuadrat per M berarti ya, seperti itu ya. Jadi di sini kita anggap ada sebuah benda, nah gitu ya. Ini M2, ini M1 gitu ya. Nah, berapa besar medan gravitasi M2 misalnya? Jadi yang kita cari adalah berapa besar medan gravitasi ini. Maka seperti ini. Maka M-nya, M di sini adalah M muatan ujinya, yang ininya, ya, yang ini ya. Nah, maka kalau ada yang seperti ini berarti ini M per 1 ya. Kalau kita balikan menjadi gimana? G M1 M2 per M1 R kuadrat kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini M1 M1, maka G itu, gravitasi itu adalah G, ini coret, maka M2 per R kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan gravitasinya ya, persamaan. Jadi kalau kita ingin mencari berapa medan gravitasi ini, nah, berapa medan gravitasi M1, maka tinggal M-nya ganti dengan M1 yang ini gitu ya. Kalau kita mencari berapa medan gravitasi ini, maka M-nya diganti dengan M2 gitu ya, yang ini. Nah, itu yang disebut dengan medan gravitasi. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membandingkan percepatan percepatan gravitasi? Ini G itu disebut juga sebagai percepatan gravitasi gitu ya. Percepatan gravitasi gitu ya, percepatan gravitasi. Oke. Atau medan gravitasi gitu ya, percepatan atau medan ini ya. Medan gravitasi. Awas ya ketuker ya antara medan gravitasi dengan gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi terjadi pada dua buah benda yang berinteraksi, kalau percepatan gravitasi itu satu benda pun dia pasti memiliki percepatan gravitasi. Ya, jadi sebuah benda yang memiliki massa maka dia akan menghasilkan medan gravitasi atau percepatan gravitasi. Ya, ingat sekali lagi, medan gravitasi itu dimiliki oleh satu benda yang bermassa. Ya. Kalau gaya gravitasi F itu ya, kalau gaya gravitasi yang tadi, nah F ini, gaya gravitasi ini dimiliki oleh dua buah benda yang saling berinteraksi yang berada di dalam medan gravitasi. Ya, nah itu. Nah sekarang bagaimana kita ingin membandingkan dua buah benda gitu ya, dua buah benda. Misalkan ini ada M1, di sini ada M2. Berapa sih perbandingannya? Berapa perbandingan kedua benda ini? Nah, perbandingannya, nah, maka kita bisa membandingkan antara G1, ini perbandingannya, kita ingin membandingkan berapa sih percepatan gravitasi antara M1 dengan M2 gitu ya, atau antara bumi dengan Venus. Berapa sih perbandingan percepatan gravitasinya? Nah, maka kita bisa menggunakan G. Kalau ini G1 per G2 gitu ya, G1 per G2, maka karena G1 itu adalah G M1 per R kuadrat gitu ya, per G2 nya G M2 per R kuadrat gitu ya.
Nah, maka ini G-nya kan kita bisa ini ya. Nah, ini kalau ada persamaan seperti ini, A per B per C per D kan ya, maka kita bisa tuliskan menjadi M1 per R kuadrat, R1 kuadrat ya ini R1, ini R1, ini R2 ini. R2 ya. Nah, maka kali menjadi perkalian kan, R2 kuadrat per M2. Nah, maka persamaan jika kita ingin mencari perbandingan G1 dengan G2 itu cukup seperti ini saja. Atau kita bisa tuliskan G1 per G2 sama dengan M1 per M2 kali R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ya. Nah, ini adalah kalau kita ingin membandingkan dua buah benda gitu ya. Jadi perbandingan G1 dengan G2 itu adalah M1 per M2 kali R2 per R1. Awas, ini kebalikannya. Karena tadi dipengaruhi oleh berbanding terbalik dengan R itu gitu ya. Sehingga ini menjadi M1 R2 kuadrat per M2 R1 kuadrat. Nah, ini jika kita ingin membandingkan G1 dengan G2 gitu ya. G1 dengan G2. Ini cara kita membandingkan dua buah benda gitu ya. Membandingkan percepatan gravitasi dua buah benda atau dua buah planet gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang selanjutnya masih berhubungan dengan dengan gravitasi benda. Nah, ada seorang ilmuwan lagi yang bernama Kepler gitu ya. Atau sebelum itu Bapak punya soal. Nah, ini soal. Nah, ini soal ya. Nah, ini kalian coba dibahas ini ya. Ini soal 1 ya. Latihan soal 1. Nah, ini coba kalian kerjakan ini ya. Sebuah benda langit di ruang angkasa bermasa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jika massa bumi 6 kali 10 pangkat 24 kg dan G tetapan gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, tentukanlah besarnya gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut gitu ya. Bisa ya? Oke, bisa ya. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Oke, silahkan dikerjakan latihan soal yang ini, yang pertama. Nah, untuk mengerjakan ini buat notasi ilmiahnya ya. Jadi seperti ini nih. Nah, jadi yang 5.000 kg ini dibuat seperti ini. Kalau ini kan 6 kali 10 pangkat 24, 1 kali 10 pangkat 7 gitu ya. Nah, itu silakan dibuat seperti itu notasi ilmiahnya. Jadi jangan dinolkan begini karena akan sulit ya. Nah, gitu. Kemudian latihan soal yang kedua, ini nomor 1. Nomor 2-nya jika ada dua buah benda gitu ya. Jika ini M1, ini M1 misalkan 5 kg gitu ya. Berjari-jari 20 cm. Kemudian diletakkan pada jarak misalkan 1 cm. Diletakkan pada itu
ini M2, misalkan M2 nya 15 kg dengan R 25 cm ya. Nah, tentukan yang A ini gaya gravitasinya, yang B perbandingan gaya gravitasinya, perbandingan medan gravitasinya, perbandingan medan gravitasi. Nah, itu ya, dua soal ini coba dikerjakan sebagai latihan ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke. Nah, untuk hari ini dicukupkan sekian. Nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan hukum Kepler. Hukum Kepler minggu depan kita kerjakan. Oke, itu saja yang dapat disampaikan untuk hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan berkerumun. Selamat belajar. Apapun yang terjadi, tetap belajar ya. Tetap semangat belajar. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.